Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husayfatul Urwa dengan NIM 2212-10605. Saya perwakilan dari kelompok Gebel Boxneck. Adapun teman-teman kelompok saya, yang pertama yaitu Astri Rahayu Astuti, yang kedua Nurjana, yang ketiga yaitu Jokai Merasik, dan yang keempat yaitu Anugrah Prasetyo. Baik, di sini kami mengerjakan studi kasus 3, di mana studi kasusnya yaitu segmentasi pelanggan menggunakan algoritma K-means clustering dan hierarki clustering dan mixture model. Adapun datanya yaitu seperti ini. Baik, langsung saja. Untuk yang pertama yaitu ada impor pandas ASPD, di mana tujuannya untuk mengimpor library pandas yang digunakan untuk memanipulasi data dan analisis data, terutama bekerja dengan struktur data seperti data frame. Memberikan PD agar lebih ringkas dalam penggunaannya. Untuk file path sama dengan customer segmentasi data for study case 3, yaitu untuk menentukan jalur file path untuk dataset yang akan dibaca. File dataset berformat CSV disimpan dengan nama customer segment data for study case 3 CSV. Adapun jenis filenya yaitu CSV, di mana format yang sering digunakan untuk menyimpan data tabular. Selanjutnya yaitu di mana ada data pred sama dengan PD read CSV, adalah fungsi yang digunakan untuk membaca data dari file CSV. Selanjutnya untuk customer segment data for study case 3, yaitu dimuat ke dalam variabel data yang berubah data frame. Selanjutnya yaitu menampilkan ringkasan awal data untuk pemahaman. Yang pertama data info, yang berfungsi untuk memberikan informasi ringkasan tentang data frame, termaksud jumlah baris dan kolom, nama kolom, tipe data di setiap kolom, misalnya integer, float, dan objek. Lalu ada jumlah nilai 0 NA, non, null di setiap kolom. Di mana untuk memahami struktur data secara garis besar, seperti keberadaan data kosong. Selanjutnya yaitu data describe, di mana menampilkan statistik deskriptif untuk kolom numerik dalam data frame seperti jumlah data, rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, nilai maksimum, di mana untuk menganalisis distribusi data numerik. Selanjutnya yaitu ada data head, di mana untuk menampilkan 5 baris pertama dari data frame secara default. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan gambaran awal tentang isi data, termasuk struktur kolom dan beberapa contoh nilai. Untuk data info, data descript, dan data head yaitu untuk kombinasi fungsinya yaitu data info yaitu memberikan struktur data, sedangkan data scribe yaitu memberikan statistik deskriptif untuk data numerik, dan data head yaitu memberikan cuplikan data awal. Jadi untuk hasil outputnya yaitu seperti ini, di mana
data info, deskripsinya yaitu data frame memiliki 20 baris dan 4 kolom, di mana setiap kolom memiliki 20 nilai non-null. Non-null, tidak ada nilai yang hilang atau null, di mana kolom customer ID yaitu tipe data integer 64, dan untuk average speed-nya yaitu tipe data float 64, dan untuk visit menggunakan tipe data integer 64 dan X tipe data integer. Jadi untuk ukuran memorinya yaitu data ini menggunakan memori sebesar 768 byte. Saya akan melanjutkan langkah kedua yaitu from scalar profession import standard color, di mana standard color digunakan untuk menormalisasikan data sehingga setiap fitur memiliki skala yang sama. Min sama dengan 0 dan standar defisi sama dengan 1. Kemudian import matplotlib pilot as plt. Disingkat PLT, digunakan untuk visualisasi data. Pada kasus ini untuk memplot grafik metode elbow. Kemudian from scalar cluster import commands, di mana algoritma clustering yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kedekatan jarak dalam ruang multidimensi. Kemudian yang keempat, from scalar matrix import silhouette-car, di mana metode evaluasi clustering untuk menilai seberapa baik data telah dikelompokkan tidak digunakan langsung dalam kode ini, tetapi penting untuk evaluasi clustering. Selanjutnya, menghapus kolom clustering it. Data drop claims customer it. Menghapus kolom customer it dari dataset karena kolom ini bukan fitur yang relevan untuk clustering. Biasanya berupa identifikasi unik yang tidak mengandung informasi numerik atau kategori yang berarti. Yang ketiga itu normalisasi data. Scalar standar scalar. Data scalar, scalar fit, transformat data clean. Standar scalar membuat objek untuk normalisasi data. Normalisasi dilakukan agar setiap fitur memiliki bobot yang setara. Saat clustering, mengurangi bias fitur dengan skala lebih besar. Kemudian, scalar fit, transport data. Klien menghitung parameter min dan standar defisi dari data dan menerapkan untuk mentransformasi data menjadi skala normal. Kemudian, menentukan jumlah cluster optimal menggunakan elbow mid. Inertia rang cluster rang 2 sampai 10 mempertimbangkan 2 hingga 9 cluster. Intertia dalam Kemens, intertia adalah jumlah kuadrat jarak data ke pusat cluster terdekat. Kemudian rang cluster rang 2 sampai 10 mempertimbangkan 2 hingga 9 cluster, yaitu mendefinisikan jumlah cluster yang diuji mulai dari 2 hingga 9. Kriteria minimal ada 2 cluster karena satu cluster hanya memuat seluruh data. Kemudian
for K in rank cluster. Di sini ada K-mens, N cluster sama dengan K. Random started sama dengan 42. K-mens fit mens inertia. Di mana for K in rank cluster iterasi untuk setiap jumlah cluster. K-mens N cluster sama dengan K, random status sama dengan 42, membuat model K-mens dengan jumlah cluster K. Kemudian di sini ada N cluster menentukan jumlah cluster. Random started sama dengan 42 untuk memastikan hasil eksperimen reproduksi nilai acak yang konsisten setiap kali dijalankan. Kemudian K-mens fit data sled melatih model K-mens pada data yang telah dinormalisasikan. Inertia K-mens inertia menyimpan nilai inertia untuk setiap K ke dalam daftar inertia. Kemudian visual hasil dengan metode elbow. Di sini hasil dari outputnya, di mana VLT figur fixe sama dengan 8/5, membuat kanvas dengan ukuran 8x5 inci. Kemudian VLT plot rank cluster inertia marker sama dengan 0. Dynasty color memplot jumlah cluster rank cluster terhadap nilai inertia. Kemudian ada marker sama dengan 0, menampilkan titik lingkaran untuk setiap nilai. Style sama dengan menyambungkan titik-titik dengan garis putus-putus. Color sama dengan B, garis berwarna biru. Kemudian PLT title menambahkan judul pada grafik. Kemudian PLT Y label menambahkan label pada sumbu X jumlah cluster dan sumbu Y inertia. Kemudian PLT grid menampilkan garis kisi pada grafik untuk mempermudah pembacanya. Kemudian PLT show menampilkan grafik. Ini adalah grafik dari codingan di atas. Baik, langsung saja saya akan melanjutkan langkah ketiga. Yang pertama yaitu menghitung Silhouette score untuk setiap jumlah cluster. Silhouette cluster. Silhouette scores yaitu membuat list kosong untuk menyimpan nilai Silhouette score untuk setiap jumlah cluster. Selanjutnya untuk for K in rank cluster yaitu untuk melakukan iterasi untuk setiap jumlah cluster K dalam rentang yang telah didefinisikan. Selanjutnya yaitu K-min sama dengan K-min, cluster sama dengan K, dan random state sama dengan 42. Di mana membuat model model K-min menjadi jumlah cluster K.
Selanjutnya cluster label sama dengan key means fit predict. Data scaled, di mana maksud dari fit predict yaitu melatih model key means pada data yang telah dinormalisasi data scaled, sekaligus menghasilkan label cluster untuk setiap data. Selanjutnya yaitu score sama dengan Silhouette score, di mana cluster labels yaitu menyimpan label cluster yang dihasilkan key means. Dan untuk Silhouette score yaitu menghitung Silhouette score untuk cluster yang terbentuk. Silhouette score mengukur kualitas clustering dengan nilai 1 ditambah cluster yang sangat baik, 0 yaitu cluster saling tumpang tindih, dan untuk min 1 yaitu data salah kelompok. Yaitu plot Silhouette score. Yang pertama PLT figure fixed size sama dengan 8,5, di mana membuat kanvas grafik dengan ukuran 8 x 5 inci. Dan untuk PLT plot rank cluster Silhouette scores marker sama dengan 0, yaitu memplot jumlah cluster rank cluster terhadap nilai Silhouette score, di mana maksud dari marker sama dengan 0 yaitu menampilkan titik lingkaran untuk setiap nilai, dan untuk line style yaitu menghubungkan titik dengan garis putus-putus, dan untuk color sama dengan G yaitu garis berwarna hijau. Selanjutnya PLT title Silhouette score for optimal, yaitu menambahkan judul pada grafik. Dan untuk PLT X labelnya yaitu X label dan Y label yaitu menambahkan label pada sumbu X, di mana sumbu X yaitu jumlah scalar, di mana X yaitu jumlah cluster dan Y yaitu Silhouette score. Selanjutnya yaitu PLT grid, di mana PLT grid yaitu menampilkan garis kisi pada grafik untuk mempermudah pembacaan. Dan untuk PLT show-nya itu menampilkan grafik. Selanjutnya itu menampilkan jumlah cluster dengan Silhouette score terbaik, di mana yang pertama optimal K sama dengan rank cluster, di mana di sini ada max Silhouette scores, di mana mendapatkan nilai Silhouette score tertinggi dari list. Pada hasil outputnya yaitu seperti ini grafik, di mana untuk setiap jumlah karakter K ada nilai Silhouette score yang dihubungkan dengan garis putus-putus seperti ini. Terus untuk nilai tertinggi pada K sama dengan 8 skor. Untuk mencapai puncaknya di sekitar 0,0.34, di mana menunjukkan bahwa 8 klaster mungkin menjadi pilihan optimal. Untuk skor relatif rendahnya yaitu
untuk K sama dengan 3, menandakan bahwa 3 klaster kurang optimal untuk data ini. Jadi untuk kesimpulannya itu berdasarkan grafik ini jumlah klaster optimal adalah 8 karena nilai Silhouette score tertinggi terjadi pada K8. Hal ini bahwa pada paling baik dipisahkan ke dalam 8 klaster. Baik, yang terakhir yaitu kita akan melakukan perbandingan antara ketiga codingan tadi. Yang pertama yaitu K-means clustering dan hierarchical clustering dan Gaussian mixture model. Baik, langsung saja. Yang pertama, from scalar cluster import agglomerative clustering, di mana agglomerative clustering yaitu implementasi hierarchical clustering untuk mengelompokkan data berdasarkan pendekatan hierarki atau bottom up. Dan untuk Gaussian mixture yaitu model untuk GMM yang menggunakan probabilitas untuk mengelompokkan data. Selanjutnya yaitu menyimpan hasil evaluasi, di mana evaluasi resultnya yaitu membuat dictionary kosong untuk menyimpan hasil evaluasi Silhouette score dari setiap algoritma clustering. Dan untuk K-means clustering yaitu K-means sama dengan K-means, cluster sama dengan optimal K, random state sama dengan 42, di mana membuat model K-means dengan jumlah cluster yang optimal. Selanjutnya yaitu K-means label sama dengan K-means fit predict atau data scalar, di mana K-means fit yaitu melatih model K-means pada data sekaligus menghasilkan label cluster untuk setiap data. Selanjutnya yaitu untuk K-means label yaitu menyimpan label cluster hasil K-means. Selanjutnya yaitu hierarchical cluster, di mana maksud dari yang ini yaitu membuat model hierarchical clustering dengan jumlah cluster optimal dan metode pengelompokan meminimalkan variasi antar cluster. Dan untuk yang kedua yaitu hierarchical labels, yaitu melatih model dan menghasilkan label cluster untuk setiap data. Dan untuk hierarchical labels dan mixture model, di mana GMM Gaussian mixture K random state sama dengan 42, yaitu membuat model Gaussian mixture dengan jumlah cluster optimal. Dan untuk GMM labels ya sama dengan GMM fit predict, yaitu melatih model GMM dan menghasilkan label cluster berdasarkan probabilitas data terhadap komponen Gaussian. Dan untuk evaluasi results-nya yaitu menyimpan Silhouette score GMM ke dalam evaluasi results. Selanjutnya menampilkan hasil evaluasi Silhouette score for model score in evaluasi result items, yaitu melakukan iterasi untuk setiap algoritma clustering atau K
dan nilai Silhouette score value dalam evaluasi results. Untuk printf model skor 4F yaitu menampilkan nama algoritma atau model dan nilai Silhouette score dengan 4 desimal. Selanjutnya yaitu visualisasi distribusi segmen, di mana PLT figur fixed size sama dengan 15,5. Selanjutnya hierarchical clustering, di mana PLT subplotnya itu 1, 3, 2 dan PLT scalar data select-nya 0 dan data select 1, di mana sama seperti di visualisasi K-means tetapi menggunakan label cluster hasil hierarchical clustering. Untuk Gaussian mixture model atau GMM-nya yaitu PLT subplotnya yaitu 1, 3, 3, di mana sama seperti visualisasi K-means tetapi menggunakan label cluster hasil GMM. Selanjutnya PLT tick layout, di mana mengatur agar grafik tidak saling tumpang tindih. Untuk PLT show-nya itu menampilkan semua grafik sekaligus. Berdasarkan hasil output yang ditampilkan terdapat 3 algoritma clustering yang digunakan yaitu K-means clustering, di mana algoritma ini menghasilkan cluster yang berbentuk bulat dan kompak. Kemudian titik data berkelompok menjadi beberapa cluster yang terpisah dengan jelas. Kemudian cluster-cluster tersebut nampak memiliki ukuran dan bentuk yang cukup seragam. Yang kedua itu Hierarchical cluster, di mana algoritma ini menghasilkan cluster-cluster yang tidak begitu kompak dan terpisah dengan jelas, seperti K-means. Kemudian terdapat beberapa cluster yang saling berdekatan dan mungkin numpang tindih. Kemudian cluster-cluster memiliki bentuk dan ukuran yang lebih bervariasi. Yang ketiga yaitu Gaussian mixture model, di mana algoritma ini menghasilkan cluster-cluster dengan bentuk dan ukuran yang bervariasi. Kemudian beberapa cluster nampak memiliki bentuk elipsoidal yang mengindikasikan distribusi Gaussian. Yang terakhir yaitu cluster-cluster tersebar secara acak, tidak terlihat adanya pola tertentu. Selanjutnya, secara umum, ketiga algoritma clustering tersebut menghasilkan partisi data yang berbeda dengan karakteristik cluster-cluster yang bervariasi. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing algoritma memiliki pendekatan dan asumsi yang berbeda dalam mengelompokkan data.